Sebuah cincin pernikahan dibuang ke tumpukan debu. Aku butuh kepastian. Seorang pria hancur. Namun dari puing-puingnya, ia membangun sebuah mahakarya. Ia kembali, bukan sebagai pecundang, melainkan arsitek dari rumah impian mantan istrinya sendiri. Namun, saat tirai kebahagiaan itu tersingkap, sebuah pertanyaan muncul. Apakah ada harga yang lebih mahal dari sebuah penyesalan? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Tio duduk di atas gundukan batu bata yang rapuh, serpihan sisa bangunan yang baru saja ia robohkan. Debu dari material yang hancur melayang di udara, menempel di kulit dan rambutnya, seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran yang lebih besar di dalam dirinya. Sudah 1 minggu sejak kata-kata itu terucap, kata-kata yang membelah dunianya menjadi 2, sebelum dan sesudah. Tio, aku mau kita cerai. Kalimat sederhana itu, yang diucapkan oleh Rini dengan nada datar dan dingin, menggema tanpa henti di telinganya. Kalimat itu bagai palu godam yang menghantam seluruh impian dan harapan yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Rini, perempuan yang Tio cintai sejak belia, perempuan yang dinikahinya dengan janji kesederhanaan dan kebahagiaan. Mereka memulai dari nol, Tio dengan keringatnya sebagai tukang bangunan, dan Rini sebagai pendukung setia. Mereka pernah berbagi mimpi tentang rumah kecil di pinggir kota, yang akan ia bangun dengan tangannya sendiri. Tio ingat dengan jelas, betapa dulu Rini selalu menatapnya dengan mata berbinar saat ia menceritakan rencana detail tentang rumah impian mereka. Rumah dengan teras yang menghadap ke kebun, dapur yang hangat, dan sebuah kamar kecil untuk calon anak-anak mereka. Namun, kini semua mimpi itu terasa seperti dongeng yang tak pernah punya akhir bahagia. Rini kini memiliki mimpi lain. Mimpi yang dibangun di atas pondasi kemewahan dan masa depan yang lebih pasti. Masa depan itu tidak lagi bersamanya. Aku sudah tidak bisa lagi, Tio, ujar Rini kala itu. Matanya tidak menatap Tio, melainkan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang lebih baik di cakrawala. Rini tampak begitu lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah batin karena terus-menerus hidup dalam keterbatasan. Aku butuh kepastian. Aku butuh seseorang yang bisa memberikan lebih dari sekadar atap di atas kepala. Budi, dia menjanjikan semua itu. Budi adalah seorang polisi, pria gagah dengan seragam rapi, kendaraan dinas yang mentereng, dan gaji bulanan yang teratur. Pria yang dianggap Rini sebagai jawaban atas semua doanya. Budi menawarkan stabilitas yang tidak pernah bisa Tio berikan. Tio tahu, ia tidak bisa menyalahkan Rini sepenuhnya. Hidup memang keras. Mereka berjuang bersama, namun mungkin perjuangan itu tidak cukup bagi Rini. Atau mungkin, Rini hanya lelah. Lelah menunggu Tio menjadi lebih dari sekadar tukang bangunan yang berlumur debu dan keringat. Lelah hidup dari proyek ke proyek, dari upah harian yang tidak menentu. Lelah mendengar janji-janji yang seolah tak pernah terwujud. Tio menghela napas panjang. Debu-debu itu membuat dadanya sesak. Ia memejamkan mata. Bayangan wajah Rini yang tersenyum saat dulu mereka meresmikan rumah kontrakan sederhana mereka, kini terasa begitu jauh. Senyum itu, yang dulunya adalah alasan Tio bekerja sekeras mungkin, kini menjadi bayangan yang menyakitkan. Ia membuka matanya, menatap telapak tangan yang kapalan, tangan yang telah membangun banyak rumah untuk orang lain, namun gagal mempertahankan satu-satunya rumah yang paling berharga baginya. Rumah tangganya. Sejak Rini pergi, Tio tidak lagi merasakan gairah. Ia tetap bekerja, tetapi kini hanya sebagai rutinitas yang kosong. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kesibukan. Mengaduk semen, menempelkan batu bata, dan memalu paku. Setiap pukulan palu terasa seperti melampiaskan amarah yang terpendam.
Setiap adukan semen terasa seperti mencoba menyatukan kembali kepingan hatinya yang hancur. Tio tidak pernah mengeluh, tidak pernah menangis di depan siapapun. Ia menyimpan semua rasa sakit itu di balik raut wajahnya yang lelah dan penuh debu. Ia membiarkan orang-orang mengasihaninya, menganggapnya sebagai korban yang pasrah. Tetangganya, Pak RT, pernah mencoba menghiburnya. Sabar, Nak Tio. Perempuan seperti itu memang tidak pantas untukmu. Rezeki sudah ada yang mengatur. Namun, Tio hanya bisa tersenyum masam. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh Rini, atau setidaknya penjelasan yang lebih tulus. Tapi Rini tidak pernah memberikannya. Rini pergi begitu saja, meninggalkan Tio dengan semua tanda tanya. Suatu sore, saat ia berjalan pulang, ia melihat Rini dan Budi di depan sebuah biro arsitektur megah yang baru dibuka di pusat kota. Papan nama biro itu terukir dengan tulisan emas, Midas Arsitek. Mereka tampak begitu serasi. Rini menggandeng lengan Budi dengan manja, dan Budi tersenyum bangga sambil menunjuk-nunjuk maket rumah impian mereka yang terpampang di balik jendela kaca. Tio bersembunyi di balik tiang, menyaksikan pemandangan itu. Senyum di wajah Rini, yang dulu menjadi miliknya, kini adalah milik pria lain. Hatinya kembali tercabik, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pemandangan itu, alih-alih membuatnya makin terpuruk, justru memicu percikan api yang telah lama padam. Api amarah, api sakit hati, dan api tekad. Aku akan membuktikan, bisik Tio pada dirinya sendiri. Aku akan tunjukkan bahwa aku bukan pria yang bisa kau pandang sebelah mata. Malam itu, Tio pulang ke kontrakan kosongnya. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan kegelapan merangkulnya. Ia mengambil sebuah buku sketsa usang yang tersimpan di bawah tumpukan alat kerjanya. Buku itu penuh dengan coretan-coretan desain bangunan yang rumit dan artistik, jauh melampaui kemampuan seorang tukang bangunan biasa. Dahulu, ia bermimpi menjadi seorang arsitek, tetapi keterbatasan biaya memaksanya mengubur mimpi itu dalam-dalam. Namun, kini, ia tidak lagi ingin menguburnya. Ia mengambil pensil dan mulai menggambar. Garis-garis yang ia goreskan di atas kertas putih bukan lagi sekadar sketsa. Itu adalah sebuah janji. Janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bangkit. Janji bahwa ia akan membuktikan bahwa cinta Rini padanya tidak pernah salah, hanya jalan Rini saja yang berbeda. Ia tidak akan meminta Rini kembali. Ia akan melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Sesuatu yang akan membuat Rini dan Budi menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tio menggenggam pensilnya erat-erat, matanya berkilat di bawah cahaya remang-remang bulan. Ia tidak akan lagi menjadi pria yang hancur. Ia akan menjadi arsitek tak kasat mata yang akan membangun kembali hidupnya di atas puing-puing hati yang hancur. Ia tidak akan merusak kebahagiaan mereka. Tidak, Tio bukan pria pendendam. Ia akan menciptakan sesuatu yang begitu indah, begitu sempurna, yang akan membuat mereka merenung dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar membuat pilihan yang tepat. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia akan menjadi sang sutradara, bukan hanya figuran yang terlupakan. Tio tidak pernah menyangka bahwa rasa sakit yang menusuk itu akan menjadi bahan bakar terkuat dalam hidupnya. Setelah malam itu, ketika ia melihat Rini dan Budi di depan biro arsitektur, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan sebuah tekad yang membara, memaksanya bangkit dari keterpurukan. Kontrakan kecilnya yang dulunya terasa hampa, kini menjadi studio pribadinya. Buku sketsa usang yang telah lama terabaikan, kini menjadi lembaran baru yang dipenuhi goresan mimpi dan ambisi. Setiap malam, Tio tidak lagi tenggelam dalam kesendirian. Ia menghabiskan waktu berjam-jam, dari senja hingga fajar, menggambar. Bukan gambar bangunan sederhana seperti yang biasa ia kerjakan, melainkan desain-desain yang rumit, penuh dengan detail-detail arsitektur modern yang ia pelajari secara otodidak. Dari mana ia mendapatkan semua ilmu itu? Tio pernah mengenyam pendidikan di sebuah universitas ternama, mengambil jurusan arsitektur, namun karena masalah finansial, ia terpaksa berhenti di tengah jalan. Ia menjadi tukang bangunan,
Mempraktikkan ilmu yang ia dapatkan dengan cara yang paling sederhana, berharap suatu hari ia bisa kembali ke jalurnya. Harapan itu kini hidup kembali, dan ironisnya, ia hidup berkat Rini. Tio mulai melamar pekerjaan ke biro-biro arsitektur besar. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya yang sederhana atau latar belakangnya sebagai tukang bangunan. Ia hanya membawa portofolio berisi sketsa-sketsa brilian yang ia gambar dengan penuh emosi. Beberapa biro menolaknya, memandang rendah Tio yang tidak memiliki ijazah. Namun, Tio tidak menyerah. Ia tahu, karyanya berbicara lebih lantang daripada selembar kertas. Hingga suatu hari, sebuah biro arsitektur kecil, Nusantara Gria, memberinya kesempatan. Pemiliknya, Pak Hadi, seorang arsitek senior yang pensiun, melihat potensi luar biasa dalam sketsa-sketsa Tio. Ia tidak peduli dengan riwayat pendidikan Tio, ia hanya peduli dengan bakatnya. "Kamu punya bakat alami, Nak Tio," ujar Pak Hadi dengan mata berbinar saat melihat salah satu desain Tio. "Garis-garismu bersih, idemu segar, dan yang paling penting ada jiwa di dalamnya." Tio hanya bisa tersenyum. Ia tahu, jiwa itu adalah perpaduan antara sakit hati dan ambisi yang luar biasa. Ia bekerja dengan tekun, jauh melampaui ekspektasi. Ia tidak meminta gaji tinggi, ia hanya meminta kesempatan. Di siang hari, Tio tetap bekerja sebagai tukang bangunan untuk menafkahi dirinya. Malamnya, ia menjadi arsitek bayangan, menyusun rencana-rencana besar di bawah bimbingan Pak Hadi. Tio menjadi asisten Pak Hadi, belajar setiap detail, dari perhitungan struktural hingga estetika interior. Ia seperti spons yang menyerap semua ilmu, mengolahnya, dan menuangkannya ke dalam desain-desain yang semakin hari semakin sempurna. Suatu malam, Pak Hadi memperlihatkan sebuah proyek besar kepada Tio. Proyek yang akan menjadi mercusuar bagi biro mereka. Sebuah proyek rumah tinggal mewah di pinggir kota. "Ini klien penting, Tio. Mereka pasangan muda yang baru menikah dan ingin membangun rumah impian mereka. Konsepnya sudah mereka berikan, tinggal kita kembangkan," jelas Pak Hadi sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Tio membuka amplop itu, tangannya sedikit bergetar. Sebuah lembar kertas berisi konsep dasar rumah dan nama klien. Ia membaca nama itu, Rini dan Budi. Jantung Tio berdebar kencang. Perpaduan antara syok, marah, dan sebuah ide gila. Tio menatap Pak Hadi, berusaha menyembunyikan badai emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. "Kenapa, Tio? Kamu kenal mereka?" tanya Pak Hadi, melihat perubahan raut wajah Tio. Tio menggeleng, senyum tipis terukir di bibirnya. "Tidak, Pak. Hanya saja konsepnya sangat menarik." Pak Hadi tersenyum puas. "Bagus. Aku ingin kamu yang menggarap proyek ini. Aku percaya, sentuhanmu akan membuat rumah ini lebih dari sekadar bangunan." Tio mengangguk. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir. Kesempatan emas untuk menjalankan rencananya. Ia tidak akan merusak proyek ini, ia akan membuatnya sempurna. Lebih sempurna dari yang pernah mereka bayangkan. Setiap goresan pensilnya akan menjadi sebuah pesan, sebuah tanda tanya yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Tio kembali ke kontrakannya malam itu dengan amplop di tangannya. Ia menatap nama Rini dan Budi. Dua nama yang dulunya sangat berarti, kini terasa begitu asing. Tio membuka sketsa baru, kali ini dengan tangan yang lebih mantap. Ia akan menjadi arsitek yang merancang rumah impian Rini dan Budi. Ia akan menjadi bagian dari kebahagiaan mereka, namun dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Tio tahu, ini bukan balas dendam. Ini adalah pembuktian. Pembuktian bahwa ia juga bisa menjadi sukses. Dan bahwa ia mampu memberikan apa yang Rini impikan, bahkan setelah ia meninggalkannya. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia akan menjadi sang sutradara, bukan hanya figuran yang terlupakan. Tio mulai bekerja. Ia mendesain setiap sudut rumah dengan teliti, dari fondasi hingga atap. Ia tidak hanya merancang sebuah bangunan, tetapi juga merancang sebuah narasi, sebuah cerita yang hanya ia yang tahu. Ia membiarkan emosinya menjadi kekuatan, bukan kelemahan,
Saat ia memastikan setiap detail rumah itu sempurna, dari fondasi yang kokoh hingga ukiran-ukiran kecil di kusen pintu yang menyiratkan kenangan masa lalu mereka. Ia tidak peduli dengan upah yang akan ia terima. Ia hanya peduli dengan satu hal, membuat rumah itu menjadi monumen pengingat bagi Rini. Ia memasukkan sentuhan-sentuhan personal yang hanya diketahui olehnya dan Rini di masa lalu, seperti ukiran kecil di kusen pintu yang menyerupai bunga favorit Rini, atau pola lantai yang ia rancang khusus, seolah-olah mengisahkan perjalanan cinta mereka yang kini telah usai. Sentuhan-sentuhan ini adalah pengingat betapa ia masih peduli, namun juga bukti betapa ia telah melepaskan Rini. Bab ini adalah puncak dari penderitaan Tio yang bercampur dengan kebanggaan, saat ia menyadari bahwa ia tidak hanya membangun sebuah rumah, tetapi juga sebuah jebakan emosional. Ia tidak ingin Rini dan Budi menderita, ia hanya ingin mereka merenungi pilihan yang telah mereka ambil, dan menyadari bahwa takdir seringkali bekerja dalam cara yang tidak terduga. Tio bekerja siang dan malam, melewatkan jam makan dan jam tidurnya. Ia terobsesi. Proyek ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah misi. Misi untuk membuktikan dirinya, bukan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Pak Hadi yang melihat dedikasinya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme dalam diri Tio. Tapi ia tidak bertanya, ia membiarkan Tio bekerja. Setelah beberapa minggu, desain rumah itu selesai. Tio memperlihatkan hasilnya kepada Pak Hadi. Pak Hadi terkejut. Desainnya melampaui ekspektasinya. Rumah itu bukan hanya mewah, tetapi juga memiliki karakter. Setiap detailnya bercerita. Pak Hadi memuji Tio, dan tanpa ragu, ia mengirimkan desain itu ke Rini dan Budi. Tio menunggu dengan jantung berdebar. Ia tahu, Rini dan Budi akan menyukai desain itu. Itu adalah gambaran dari rumah impian mereka, yang selama ini hanya ada di angan-angan. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Pak Hadi menelepon Tio dengan suara gembira. Mereka menyukai desainmu, Tio. Mereka bilang itu sempurna. Kita akan segera mulai proses pembangunan. Tio hanya bisa tersenyum. Sempurna. Tio tahu, kesempurnaan itu adalah senjata rahasia. Kini, ia hanya perlu menunggu. Menunggu mereka larut dalam euforia. Menunggu mereka membangun kebahagiaan di atas fondasi yang ia rancang sendiri. Tio tahu, saatnya akan tiba. Saat di mana ia akan mengungkapkan kebenaran, dan saat itu pula, kebahagiaan mereka akan diuji, dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak pernah mereka duga. Tio tidak akan merebut rumah itu. Ia akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pelajaran. Pelajaran tentang arti sebuah pengorbanan, tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil, dan tentang betapa berharganya sebuah janji yang tulus. Tio kembali ke kontrakan kecilnya dengan perasaan campur aduk. Di tangannya, ia memegang cetak biru dari desain yang ia buat sendiri, yang kini secara resmi menjadi fondasi dari rumah impian Rini dan Budi. Ironi itu terasa menusuk. Namun Tio tidak peduli. Ia hanya merasakan gelombang kepuasan yang aneh. Bukan kepuasan jahat, melainkan kepuasan dari sebuah proses. Dari nol, ia berhasil membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih, bahwa ia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada pagi hari berikutnya, Tio datang ke kantor Nusantara Gria dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tidak lagi hanya sebagai asisten, ia adalah arsitek utama untuk proyek paling ambisius biro itu. Pak Hadi memintanya memimpin tim kecil, terdiri dari beberapa staf muda yang antusias. Mereka tidak tahu siapa Tio sebenarnya, atau apa yang ia lakukan di balik pintu yang tertutup. Mereka hanya melihat Tio sebagai sosok yang penuh talenta, namun misterius. Tio menjaga jarak, ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia adalah mantan suami dari klien mereka. Tio mengawasi setiap tahap pembangunan. Ia datang ke lokasi, tidak mengenakan pakaian rapi layaknya arsitek, melainkan mengenakan kaos polos dan celana jeans usang. Ia berbaur dengan para tukang, berbicara dengan mereka dalam bahasa yang sama. Ia membenarkan letak pondasi yang miring, memberikan saran teknis yang cerdas, dan bahkan ikut mengangkat semen.
Tidak ada yang mengenali Tio sebagai perancang di balik bangunan megah itu. Mereka hanya melihatnya sebagai mandor bayangan, sosok yang sangat detail dan sangat perfeksionis. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa instalasi pipa air, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang proyek. Pintu terbuka, dan Rini serta Budi keluar dari dalamnya. Jantung Tio berdegup kencang. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Rini dan Budi secara langsung di lokasi proyek. Ia segera memalingkan wajahnya, menyamar sebagai salah satu tukang yang sedang istirahat. Ia pura-pura sibuk mengatur tumpukan pasir, namun telinganya tetap waspada, mendengarkan percakapan mereka. "Budi, lihat, ini benar-benar seperti yang aku bayangkan," seru Rini dengan suara yang penuh kegembiraan. Budi tersenyum, merangkul pinggang Rini dengan posesif. "Tentu saja, sayang. Arsiteknya memang yang terbaik. Desainnya benar-benar sempurna," jawab Budi, matanya menatap bangga pada struktur bangunan yang mulai terbentuk. Tio menahan napas. Ia mendengar mereka memuji dirinya sendiri, tanpa tahu bahwa ia berada hanya beberapa meter di belakang mereka. Sebuah ironi yang begitu pahit. Pria yang mereka hina, kini merancang rumah yang akan mereka sebut rumah impian. Tio merasa hatinya teriris. Namun pada saat yang sama, ia merasakan lonjakan kekuatan. Ia tidak lagi terpuruk. Ia sudah melangkah jauh di depan. Beberapa hari berlalu, Tio tetap setia mengawasi. Ia melihat Rini dan Budi datang secara berkala, terkadang membawa makanan untuk para pekerja. Rini tampak bahagia. Senyumnya begitu cerah, tawanya begitu renyah. Tio melihat semua itu dari sudut matanya, sambil pura-pura sibuk dengan pekerjaan. Ia tahu, kebahagiaan itu semu. Kebahagiaan itu dibangun di atas kebohongan, di atas pengkhianatan yang perlahan-lahan akan terungkap. Tio tidak ingin menghancurkan kebahagiaan itu. Ia hanya ingin mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia memasukkan sentuhan-sentuhan terakhir yang paling menusuk. Ia memasang ubin di ruang tamu dengan pola yang sama persis seperti yang dulu ia janjikan pada Rini saat mereka masih hidup dalam kesederhanaan. Ia tahu Rini tidak akan menyadarinya sekarang. Namun, suatu hari, ketika Rini duduk di ruang tamu itu, ia akan melihat pola itu dan sebuah kenangan akan terlintas di pikirannya. Ia tidak peduli jika Rini tidak menyadari. Tio tahu, itu cukup untuk membuat hatinya puas. Tio bekerja siang dan malam, melewatkan jam makan dan jam tidurnya. Ia terobsesi. Proyek ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah misi. Misi untuk membuktikan dirinya, bukan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Pak Hadi yang melihat dedikasinya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme dalam diri Tio. Tapi ia tidak bertanya, ia membiarkan Tio bekerja. Setelah beberapa minggu, desain rumah itu selesai. Tio memperlihatkan hasilnya kepada Pak Hadi. Pak Hadi terkejut. Desainnya melampaui ekspektasinya. Rumah itu bukan hanya mewah, tetapi juga memiliki karakter. Setiap detailnya bercerita. Pak Hadi memuji Tio, dan tanpa ragu, ia mengirimkan desain itu ke Rini dan Budi. Tio menunggu dengan jantung berdebar. Ia tahu, Rini dan Budi akan menyukai desain itu. Itu adalah gambaran dari rumah impian mereka, yang selama ini hanya ada di angan-angan. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Pak Hadi menelepon Tio dengan suara gembira. "Mereka menyukai desainmu, Tio. Mereka bilang itu sempurna. Kita akan segera mulai proses pembangunan." Tio hanya bisa tersenyum. Sempurna. Tio tahu, kesempurnaan itu adalah senjata rahasia. Kini, ia hanya perlu menunggu. Menunggu mereka larut dalam euforia. Menunggu mereka membangun kebahagiaan di atas fondasi yang ia rancang sendiri. Tio tahu, saatnya akan tiba. Saat di mana ia akan mengungkapkan kebenaran, dan saat itu pula, kebahagiaan mereka akan diuji, dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak pernah mereka duga. Tio tidak akan merebut rumah itu. Ia akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga,
Sebuah pelajaran. Pelajaran tentang arti sebuah pengorbanan, tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil, dan tentang betapa berharganya sebuah janji yang tulus. Tio mengambil sebuah langkah yang lebih berani. Ia mulai memalsukan tanda tangan Budi pada dokumen-dokumen penting terkait pembangunan. Ia melakukannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mencurigainya. Dokumen itu berisi detail-detail kontrak, pembelian material, dan yang paling penting, surat hak milik. Tio menyusun semuanya dengan teliti, memastikan bahwa pada saat yang tepat, ia akan memiliki bukti yang tak terbantahkan. Ia tahu ini adalah risiko besar, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan ini, demi membuktikan pada Rini bahwa ia tidak bisa dianggap remeh. Bahwa Tio bukan lagi pria yang rapuh, yang bisa diinjak-injak dengan mudah. Semakin hari, proyek itu semakin maju. Tio menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana Rini dan Budi semakin bangga dengan rumah itu. Mereka tidak pernah berhenti membicarakan betapa beruntungnya mereka menemukan arsitek yang begitu brilian. Tio hanya bisa mendengarkan semua itu dari kejauhan, menelan rasa sakitnya dan mengubahnya menjadi tekad. Ia tahu, setiap bata yang diletakkan, setiap atap yang terpasang, adalah bagian dari jebakan yang ia rancang sendiri. Jebakan yang tidak akan pernah mereka lupakan, jebakan yang akan membuka mata mereka, bahwa Tio, si tukang bangunan yang mereka tinggalkan, kini telah menjadi seseorang yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Bulan-bulan berlalu. Pembangunan rumah Rini dan Budi berjalan pesat, secepat air bah yang tak terbendung. Tio menyaksikan semuanya dari kejauhan, kadang menyamar sebagai tukang bangunan, kadang hanya berdiri di seberang jalan dengan topi usang yang menutupi wajahnya. Ia tidak bisa tidak datang. Rasanya ada magnet tak terlihat yang menariknya ke sana setiap hari. Ia mengawasi setiap detail, setiap batu bata yang terpasang, setiap jendela yang diletakkan. Baginya, itu bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah kanvas raksasa tempat ia menuangkan semua emosi yang telah lama terpendam. Tio melihat Rini dan Budi datang secara rutin, seringkali di sore hari saat para pekerja sedang beristirahat. Rini akan tersenyum lebar, memotret setiap sudut rumah dengan ponselnya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Tio tahu, Rini ingin dunia melihat betapa bahagianya ia sekarang. Budi, di sisi lain, akan berdiri dengan dada membusung, seolah-olah semua kemewahan itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Mereka akan tertawa, berpelukan, dan berjanji akan menjalani hidup bahagia di dalam rumah megah itu. Pemandangan itu bagai belati yang menusuk ulu hati Tio berulang kali. Setiap tawa Rini terasa seperti gema dari tawa masa lalu mereka yang kini telah pudar. Setiap sentuhan Budi pada Rini terasa seperti pengkhianatan yang baru. Tio membiarkan dirinya merasakan semua itu. Ia tidak lagi menghindar dari rasa sakit. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi energi. Ia menyalurkan energi itu ke dalam pekerjaannya, memastikan tidak ada satupun detail yang luput dari perhatiannya. Ia bahkan menyempatkan diri untuk datang di malam hari, saat semua pekerja sudah pulang, hanya untuk memastikan bahwa fondasi yang ia rancang tidak retak, bahwa atap yang dipasang kuat, bahwa semuanya benar-benar sempurna. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Tio, yang sedang bersembunyi di balik pohon, melihat Budi dan Rini berlari dari mobil mereka menuju teras rumah yang belum sepenuhnya jadi. Mereka tertawa, basah kuyup. Budi membuka pintu, mempersilakan Rini masuk, dan dengan bangga menunjukkan interior yang sudah mulai terbentuk. Tio melihat Rini menyentuh dinding, mengusap kusen jendela, dan tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Budi, ini benar-benar mimpi kita, kan? Bisik Rini. Suaranya terdengar sampai ke telinga Tio. Bukan hanya mimpi, sayang. Ini kenyataan. Rumah ini milik kita, jawab Budi, suaranya dipenuhi kebanggaan. Aku tidak menyangka, arsitek itu benar-benar brilian. Setiap detailnya sesuai dengan yang kita inginkan. Tio menelan ludah. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan untuknya, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Tio merasa hatinya bergetar. Hatinya tidak lagi hancur, melainkan dipenuhi dengan perpaduan antara kepuasan dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan.
Ia bahagia melihat Rini bahagia, tetapi ia sedih karena kebahagiaan itu bukan lagi bersamanya. Ia merasa seperti seorang sutradara yang berhasil menggarap film terbaiknya, namun tidak pernah diakui sebagai sutradara, hanya sebagai figuran yang terlupakan. Ia kembali ke kantor keesokan harinya dengan ide baru. Ia akan menambahkan sebuah sentuhan akhir yang tidak ada dalam desain awal. Sebuah sentuhan yang akan menjadi sidik jari Tio. Ia merancang sebuah mozaik kecil di lantai ruang tamu, terbuat dari pecahan ubin yang berbeda warna, membentuk sebuah pola yang hanya Tio dan Rini yang tahu maknanya. Pola itu adalah simbol dari janji-janji mereka di masa lalu. Janji untuk selalu bersama, janji untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Tio tahu, Rini tidak akan mengenali pola itu saat ini. Namun, ia tahu, suatu hari nanti, saat Rini menatap pola itu, sebuah memori akan terlintas di benaknya, dan saat itu pula, Tio akan kembali hadir dalam pikirannya, bukan sebagai Tio yang lemah, melainkan sebagai Tio yang kuat. Proyek ini menjadi obsesi Tio. Ia mengorbankan segalanya. Waktu, tenaga, bahkan kesehatannya. Ia bekerja siang dan malam, melewatkan jam makan, dan terkadang tidur di kantor. Pak Hadi, sang pemilik biro, mulai khawatir. Ia melihat ada yang tidak beres dengan Tio. Ia bertanya, tetapi Tio selalu menjawab dengan senyum tipis. Ini proyek besar, Pak. Saya ingin semuanya sempurna. Pak Hadi hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu bahwa kesempurnaan yang Tio kejar bukan hanya tentang bangunan itu, melainkan tentang sebuah pelajaran yang ingin ia berikan. Sebuah pelajaran tentang konsekuensi dari setiap pilihan, tentang betapa berharganya sebuah janji, dan tentang betapa kuatnya cinta yang diabaikan. Setiap hari Tio menulis laporan. Setiap laporan itu bukan hanya tentang progres pembangunan, tetapi juga tentang progres hatinya sendiri. Ia mencatat setiap emosi yang ia rasakan, setiap rintihan hatinya yang ia ubah menjadi sebuah karya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pemenang. Pemenang yang tidak merebut kembali apa yang hilang, melainkan pemenang yang membuktikan bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Babak baru ini tidak hanya membangun sebuah rumah, tetapi juga membangun kembali Tio, dari puing-puing hati yang hancur menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Dan Tio tahu, klimaks dari semua ini akan segera datang. Klimaks yang akan mengubah segalanya, untuk selamanya. Pembangunan rumah mewah itu memasuki tahap akhir. Langit-langit sudah dicat putih bersih, lantai marmer sudah dipasang mengilap, dan dinding-dinding kokoh berdiri tegak, siap menampung kebahagiaan. Tio, dari jauh, mengamati setiap detail kecil yang ia tanamkan. Ini bukan lagi sekadar proyek, ini adalah sebuah monumen. Monumen dari patah hati, ambisi, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Suatu sore, Rini dan Budi datang ke lokasi. Mereka membawa seorang fotografer profesional untuk mengabadikan momen ini. Mereka berpose di depan pintu utama yang megah, di teras belakang yang menghadap kolam renang, dan di dalam ruang keluarga yang luas. Rini tampak begitu memesona, mengenakan gaun putih yang serasi dengan nuansa rumah. Budi, dengan setelan jasnya, terlihat gagah dan penuh kemenangan. Tio melihat semua itu dari balik jendela sebuah toko yang berjarak cukup jauh. Jantungnya berdenyut nyeri. Ia menyaksikan Rini yang tersenyum cerah, seolah semua penderitaannya selama ini tidak pernah ada. Senyum itu, yang dulunya adalah alasan Tio bertahan, kini menjadi pisau yang menusuknya perlahan. Sayang, coba lihat di sini, seru Budi, menunjuk ke sebuah sudut di ruang tamu. Ubin ini, arsiteknya bilang ini adalah sentuhan terakhir yang paling istimewa. Tio mengepalkan tangannya. Ia tahu, Budi sedang menunjuk mozaik yang ia rancang khusus. Mozaik yang ia buat dari potongan ubin sisa, membentuk sebuah pola yang hanya Tio dan Rini yang tahu maknanya. Itu adalah pola yang sama persis dengan rajutan taplak meja yang Tio berikan pada Rini saat ulang tahun pertama pernikahan mereka. Rajutan yang dulu Rini simpan dengan penuh hati, tetapi kini mungkin sudah ia buang entah kemana. Rini menunduk, mengamati mozaik itu. Sebuah kerutan tipis muncul di keningnya, seolah ada sesuatu yang ia kenali, namun tidak bisa ia ingat.
Pola ini familiar, Budi. Aku merasa pernah melihatnya. Budi tertawa. Mungkin di internet. Sayang, arsitek kita memang sangat kreatif. Tio mendengarkan dari kejauhan. Ia merasa lega dan sakit pada saat yang bersamaan. Rini tidak mengingatnya, namun ia merasakan familiaritas. Itu sudah cukup bagi Tio. Itu artinya, jejaknya telah tertanam. Tio tahu, suatu hari nanti, Rini akan merenung, dan saat itu ia akan mengerti. Tio telah meletakkan sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk yang akan membawanya kembali ke masa lalu, ke Tio yang dulu ia tinggalkan. Malam itu, Tio kembali ke lokasi. Ia tidak hanya ingin melihat, ia ingin menyentuh. Ia masuk ke dalam rumah yang belum sepenuhnya jadi itu. Aroma cat dan semen menusuk hidungnya. Ia berjalan pelan, menyusuri setiap ruangan yang ia rancang di atas kertas. Ia menyentuh dinding yang kokoh, mengusap kusen jendela yang terbuat dari kayu pilihan, dan berdiri di tengah ruang tamu, di atas mozaik yang ia buat dengan sepenuh hati. Hati Tio terasa begitu berat. Di satu sisi, ia bangga dengan hasil karyanya. Rumah ini adalah bukti bahwa ia bisa menjadi sukses. Di sisi lain, ia sedih. Kesuksesan ini terasa hampa karena ia harus kehilangan Rini. Tio membayangkan Rini dan Budi akan menghabiskan hidup mereka di sini, membuat kenangan-kenangan baru. Tio membayangkan Rini akan memasak di dapur mewah itu, dan Budi akan menemaninya. Ia membayangkan mereka akan tertawa di ruang keluarga ini, di atas mozaik yang ia buat. Air mata Tio jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata yang dipenuhi dengan pengampunan. Ia tahu, ia harus melepaskan Rini. Ia harus melepaskan semua rasa sakit dan dendam. Ia tidak bisa lagi hidup di masa lalu. Ia harus melangkah maju. Tio menoleh, menatap ke arah pintu depan, dan ia melihat bayangannya di kaca yang belum terpasang sempurna. Bayangan seorang pria yang bukan lagi tukang bangunan yang berlumur debu, tetapi seorang arsitek yang penuh dengan luka dan harapan. Ia mengambil sebuah langkah terakhir yang paling berani. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Amplop itu berisi sebuah dokumen penting. Dokumen hak milik yang ia buat di bawah nama sebuah perusahaan fiktif yang ia kendalikan. Dokumen itu sudah ia tanda tangani dan sah di mata hukum. Tio tidak akan merebut rumah itu. Ia hanya ingin memiliki kendali. Kendali untuk mengakhiri babak ini dengan caranya sendiri. Kendali untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ia meletakkan amplop itu di atas meja marmer yang dingin. Ia tidak ingin mereka menemukannya sekarang. Ia ingin mereka menemukannya nanti. Ia ingin mereka bahagia dulu. Ia ingin mereka terbuai dalam ilusi kebahagiaan mereka. Tio tahu, 7 hari lagi, ia akan datang. Ia akan datang sebagai tamu, sebagai seorang arsitek yang akan membuka mata mereka, bahwa Tio yang dulu, kini telah kembali, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memberikan pelajaran yang paling berharga dalam hidup mereka. Tio berbalik, melangkah keluar dari rumah itu. Malam itu, ia tidak hanya meninggalkan sebuah bangunan, ia juga meninggalkan sebagian dari dirinya, di antara fondasi, dinding, dan mozaik yang ia buat dengan sepenuh hati. Pesta peresmian rumah itu diadakan pada hari yang cerah, 7 hari setelah Tio meletakkan amplop coklat di atas meja marmer. Langit tampak biru cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang terpancar dari setiap sudut rumah. Tenda-tenda putih terpasang rapi di halaman depan, bunga-bunga segar menghiasi setiap pilar, dan alunan musik klasik mengalun lembut, menyambut para tamu yang datang. Tio berdiri di seberang jalan, jauh dari keramaian, di antara kerumunan warga yang ingin melihat kemewahan dari dekat. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans. Penampilannya kontras dengan para tamu yang berbusana rapi dan mewah. Tio mengawasi Rini. Rini tampak begitu memesona, mengenakan gaun panjang berwarna gading yang anggun. Ia tersenyum, menyalami setiap tamu yang datang. Matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Budi berdiri di sisinya, dengan bangga merangkul pinggang Rini, sesekali membisikkan sesuatu yang membuat Rini tersipu malu. Tio merasakan gelombang emosi yang begitu kuat. Ia melihat semua ini dari kejauhan,
Dan ia merasa seolah-olah ia sedang menonton sebuah film di mana ia adalah tokoh utamanya, tetapi tidak diakui. Rasa sakit itu kembali. Namun kali ini rasa sakit itu tidak lagi menghancurkan. Ia hanya mengamati, membiarkan semuanya mengalir. Ia melihat Rini dan Budi membawa para tamu berkeliling, menunjukkan setiap ruangan dengan bangga. Tawa Rini, suara Budi yang penuh kebanggaan, dan decak kagum dari para tamu, semuanya terdengar jelas di telinga Tio. Tio melihat Rini membawa ibunya, Ibu Siska, ke ruang tamu. Ibu Siska, yang dulu Tio anggap sebagai ibu sendiri, kini menatapnya dengan pandangan dingin. "Lihat, Bu, ini rumahku. Rumah yang diimpikan Rini." Ibu Siska mengangguk. Matanya mengamati mozaik di lantai. "Indah sekali, Nak. Siapa arsiteknya?" "Aku tidak tahu namanya, Bu. Tapi Budi bilang, dia sangat brilian," jawab Rini, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka bicarakan sedang berdiri di dekat mereka. Tio menahan napas. Ia merasa ingin berteriak, ingin mengatakan, aku yang membuatnya." Namun, ia tetap diam. Ia tahu, momennya belum tiba. Momen ini bukan tentang pengakuan, melainkan tentang menyaksikan konsekuensi dari sebuah pilihan. Tio melihat Budi menghampiri Rini dan ibunya. "Bagaimana, Bu? Bagus, kan? Arsiteknya benar-benar berbakat. Dia bahkan membuatkan kita sertifikat hak milik yang sudah lengkap." Tio merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu, Budi sedang membicarakan dokumen yang ia palsukan. Ia tahu, Budi sedang menggenggam bom waktu yang ia tanam sendiri. Tio merasa ingin lari, namun kakinya terasa terpaku. Ia harus menyaksikan ini sampai akhir. Ia harus melihat bagaimana kebahagiaan mereka akan diuji. Malam semakin larut. Lampu-lampu taman menyala, menciptakan suasana yang romantis dan hangat. Tio melihat Rini dan Budi berdiri di teras depan, berpelukan. Mereka menatap langit yang dipenuhi bintang, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Tio merasa hatinya teriris. Ia membayangkan dirinya yang seharusnya berada di sana, di samping Rini. Ia membayangkan mereka akan memulai hidup baru di rumah itu, rumah yang ia rancang sendiri. Tiba-tiba, Tio melihat Budi mengeluarkan sebuah amplop dari dalam sakunya. Amplop yang sama persis dengan yang Tio tinggalkan di atas meja marmer. Tio merasa tegang. Budi membuka amplop itu, mengambil selembar kertas di dalamnya. Tio tahu, itu adalah sertifikat hak milik yang sudah ia ubah. Budi tidak melihat ada yang aneh. Ia hanya tersenyum, lalu memasukkan kembali amplop itu ke dalam sakunya. Tio merasa lega. Momennya belum tiba. Tio menyadari, ini semua bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang mengembalikan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Bukan rumah itu, melainkan harga dirinya. Ia tidak ingin menghancurkan Rini dan Budi. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa Tio yang dulu, yang mereka tinggalkan, kini telah kembali, bukan untuk merusak, melainkan untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan Tio tahu, pelajaran itu akan datang dalam bentuk yang paling menyakitkan, dalam bentuk kenyataan. Pesta peresmian telah usai. Para tamu pulang dengan pujian dan decak kagum. Rumah itu kini sepi, hanya menyisakan Rini dan Budi yang terbuai dalam kebahagiaan mereka. Rini mematikan lampu di ruang tamu, lalu duduk di sofa, menatap keheningan malam yang begitu damai. Suasana hati Rini begitu tenang, sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti mencapai puncak gunung, di mana semua pemandangan indah terbentang di bawah kakinya. Budi datang dengan 2 gelas wine, menyerahkan satu kepada Rini. "Bagaimana, sayang? Sempurna, kan?" Rini tersenyum, menyesap wine-nya pelan-pelan. "Lebih dari sempurna, Budi. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki rumah seindah ini." Ia menoleh ke arah Budi, matanya berkaca-kaca. Terima kasih atas segalanya." Budi tersenyum bangga. "Semua ini untukmu, Rini. Untuk kebahagiaanmu.
Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Tio, yang masih berdiri di seberang jalan, melihat mereka dari balik jendela. Ia melihat betapa tulusnya Budi memberikan kebahagiaan itu, dan betapa tulusnya Rini menerima kebahagiaan itu. Hati Tio terasa begitu sakit. Ia tidak membenci Budi. Ia tidak membenci Rini. Ia hanya merasa kosong. Kosong karena ia tahu, semua ini hanya kebahagiaan semu. Sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Tio kembali ke kontrakannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa melupakan senyum Rini. Senyum yang begitu tulus, yang membuat Tio merasa menjadi pria paling jahat di dunia. Ia merasa bersalah. Ia merasa, apa yang ia lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Apakah ini terlalu kejam? Apakah Rini pantas menerima semua ini? Tio merenung. Ia tahu, ia harus melanjutkan rencananya. Ia harus memberikan pelajaran. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Keesokan harinya, Tio datang ke lokasi rumah itu. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya bersih tanpa debu. Ia membawa sebuah amplop coklat. Amplop yang sama persis dengan yang ia serahkan kepada Pak Hadi. Amplop itu berisi sebuah surat undangan. Undangan untuk Rini dan Budi. Tio memasukkan amplop itu ke dalam kotak surat yang baru terpasang di depan gerbang. Ia tidak ingin berhadapan dengan mereka sekarang. Ia ingin mereka datang ke tempat yang ia pilih. Di dalam surat undangan itu, Tio menuliskan beberapa kalimat sederhana. Ia mengundang mereka berdua untuk bertemu di sebuah kedai kopi di pusat kota, tepat 7 hari setelah peresmian rumah. Ia menulis, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Ia tidak menandatangani namanya. Ia hanya menulis inisialnya, T. Tio tahu, mereka pasti akan datang. Rini pasti akan penasaran. Ia akan bertanya-tanya, siapa T ini? Budi mungkin akan curiga. Namun ia akan tetap datang demi Rini. Tio tahu, ini adalah langkah terakhirnya. Langkah yang akan menentukan segalanya. Ia tidak akan lagi menjadi Tio yang terpuruk. Ia akan menjadi Tio yang kuat, yang berdiri tegak, dan yang siap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tio menunggu. Setiap hari terasa begitu lambat. Ia menghitung mundur. Dari 7 hari, menjadi 6, menjadi 5. Setiap hari yang berlalu, ia merasa semakin tegang. Ia membayangkan apa yang akan terjadi. Tio membayangkan Rini yang akan terkejut, Budi yang akan marah, dan Tio yang akan berdiri di tengah-tengah mereka, menjelaskan semuanya. Tio merasa takut. Takut jika rencananya gagal. Takut jika ia tidak bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia harus melanjutkannya. Demi harga dirinya. Demi semua pengorbanan yang ia berikan. Malam sebelum pertemuan, Tio tidak bisa tidur. Ia duduk di ruangannya yang sepi, menatap buku sketsa yang telah ia simpan. Buku itu kini berisi sketsa-sketsa baru, bukan lagi tentang rumah, melainkan tentang masa depannya sendiri. Masa depan yang tanpa Rini, namun penuh dengan harapan. Tio tahu, ia tidak lagi membutuhkan Rini untuk merasa bahagia. Ia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri, di dalam dirinya. Ia tahu, besok, kebahagiaan semu Rini dan Budi akan diuji. Besok, mereka akan menghadapi kenyataan pahit. Dan besok, Tio akan mendapatkan penutup yang ia butuhkan. Sebuah penutup untuk mengakhiri babak ini, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menjadi arsitek sejati. Bukan hanya arsitek bangunan, melainkan arsitek dari takdirnya sendiri. Aroma kopi yang pekat dan manis menguar di seluruh sudut kafe. Tio sudah tiba lebih dulu, duduk di sudut paling belakang, dekat jendela, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang tenang. Ia tidak lagi gelisah. Hatinya terasa begitu lapang. Tio tahu, apapun yang terjadi hari ini, ia sudah siap. Ia sudah memenangkan pertempuran dengan dirinya sendiri. Pintu kafe terbuka, dan Rini masuk.
Ia tampak cantik seperti biasa, mengenakan blus putih yang sederhana namun elegan. Di belakangnya, Budi melangkah dengan tegap, matanya menyapu seluruh ruangan, penuh kewaspadaan. Rini melihat Tio, dan langkahnya terhenti. Senyumnya memudar, tergantikan oleh ekspresi terkejut yang nyata. Budi melihat Tio, dan rahangnya mengeras. Ia melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu Rini, seolah melindunginya dari bahaya. "Tio?" Suara Rini bergetar. Apa yang kau lakukan di sini?" Tio tersenyum, senyum yang begitu tulus, yang membuat Rini merasa bingung. "Duduklah, Rini, Budi, ada yang ingin kubicarakan dengan kalian." Budi melepaskan tangannya dari bahu Rini. Ia menatap Tio dengan pandangan penuh curiga. "Apa maumu? Apa kau datang untuk mengganggu kami?" Tio menggeleng. "Tidak, aku datang untuk memberikan kalian hadiah." Budi dan Rini saling pandang, bingung. Mereka duduk, masih waspada, menjaga jarak dari Tio. Rini menatap Tio dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tio yang ia kenal dulu adalah pria yang kumal, penuh debu. Tio yang di depannya sekarang adalah pria yang rapi, bersih, dan tampak begitu percaya diri. "Kau terlihat berbeda, Tio," ujar Rini, suaranya kembali normal. "Hidup kadang membuat kita harus berubah, Rini," jawab Tio, suaranya tenang. "Dan kau adalah alasanku untuk berubah." Rini terdiam. Ia tidak bisa menebak arah pembicaraan ini. Budi hanya menatap Tio dengan mata menyipit, siap untuk menghadapi konfrontasi apapun. Tio mengambil napas dalam-dalam, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Amplop yang sama persis dengan yang ia tinggalkan di rumah mereka. "Aku tahu, kalian mungkin bertanya-tanya siapa arsitek di balik rumah kalian," ujar Tio, suaranya perlahan-lahan menjadi serius. "Aku ingin memperkenalkan dirinya." Rini dan Budi saling bertukar pandang. Mereka melihat Tio mengeluarkan selembar kertas dari amplop. Kertas itu adalah salinan dari sertifikat hak milik rumah mereka. Tio menyerahkan kertas itu kepada mereka. Rini mengambilnya, membacanya. Matanya melebar, dan ia menoleh kepada Budi, wajahnya pucat. "Budi, ini bukan namamu," bisik Rini, suaranya nyaris tak terdengar. Budi mengambil alih kertas itu. Ia membacanya. Matanya membulat, rahangnya jatuh. Nama yang tertera di sana bukanlah nama Budi, melainkan nama Tio. Budi melirik Tio, matanya dipenuhi amarah. "Apa-apaan ini? Kau pikir ini lelucon?" "Ini bukan lelucon, Budi," jawab Tio, suaranya tetap tenang. "Sertifikat itu sah. Rumah itu adalah milikku." Rini terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Tio, bingung, dan bingung. Budi bangkit dari kursinya, tangannya mengepal. Kau menjebak kami. Kau merencanakan ini sejak awal." Tio menggeleng. "Tidak, aku tidak menjebak kalian. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Ia menoleh ke arah Rini. "Rini, kau selalu berkata bahwa kau butuh kepastian. Kau butuh seseorang yang bisa memberikanmu rumah. Aku memberikanmu rumah itu. Tapi, bagaimana bisa?" Rini akhirnya menemukan suaranya. "Kau hanya seorang tukang bangunan." "Benar. Aku dulu hanya seorang tukang bangunan," jawab Tio. "Tapi kau lupa, aku pernah belajar arsitektur. Aku tidak menyelesaikan pendidikanku, tapi aku tidak pernah berhenti belajar. Dan ketika aku tahu, aku akan merancang rumah kalian, aku mengambil kesempatan ini. Aku bekerja sebagai arsitek di Biro Nusantara Gria, yang kalian sebut arsitek brilian. Aku membuat desainnya, aku mengawasinya, dan aku membeli rumah itu dengan uangku sendiri." Rini terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Tio, pria yang dulunya ia tinggalkan karena miskin,
kini menjadi pria yang membangun rumah impiannya dengan tangannya sendiri. Budi kembali duduk. Amarahnya mereda, tergantikan oleh rasa malu dan kekalahan. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tio tidak hanya mengalahkannya, ia menghancurkannya. Semua yang kalian lihat di rumah itu adalah sentuhan dariku. Mozaik di ruang tamu itu adalah pola taplak meja yang dulu kuberikan padamu, Rini, ujar Tio, suaranya melunak. Aku memasukkan semuanya, dari kenangan kita, dari harapan-harapan yang pernah kita bagi. Aku ingin kalian tahu bahwa aku masih di sana, bahwa aku tidak pernah pergi. Rini menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya menetes melalui sela-sela jarinya. Budi hanya menundukkan kepala, tidak berani menatap Tio. Ia telah kalah. Kalah dari seorang pria yang ia anggap remeh. Konfrontasi ini tidak diwarnai pertengkaran. Ini diwarnai oleh kenyataan pahit yang menghantam Rini dan Budi dengan telak. Mereka menyadari, mereka tidak pernah benar-benar mengenal Tio. Dan kini, Tio yang baru, telah kembali, untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Keheningan yang mematikan menyelimuti meja. Rini masih terisak. Tangannya menutupi wajah. Budi, dengan kepala tertunduk, hanya bisa menatap lantai, seolah-olah semua jawaban ada di sana. Tio, di sisi lain, duduk tegak, matanya menatap lurus ke depan, ke arah mereka berdua, yang kini tak lebih dari dua orang yang hatinya hancur oleh kebenaran. Ia telah memenangkan pertarungan ini, tapi kemenangan itu tidak terasa manis. Hanya ada kehampaan. Aku tidak mengerti, bisik Rini, suaranya parau. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, matanya yang sembab menatap Tio. Kenapa, Tio? Kenapa kau melakukan ini? Tio menghela napas panjang. Aku tidak melakukan ini untuk menghancurkan kalian, Rini. Aku melakukannya untuk membuktikan. Untuk membuktikan padamu, pada diriku sendiri, dan pada dunia, bahwa aku bukan pria yang pantas kau tinggalkan. Budi mengangkat kepalanya. Lalu kenapa kau berikan sertifikat itu pada kami? Kenapa tidak kau berikan saja dari awal? Tio tersenyum pahit. Karena aku ingin kalian tahu. Aku ingin kalian tahu bahwa kebahagiaan yang kalian banggakan, kebahagiaan yang kalian bangun di atas penderitaanku itu tidak nyata. Itu semua adalah milikku. Rini terdiam. Ia mengingat semua foto yang ia unggah di media sosial, semua pujian yang ia terima, semua tawa yang ia bagi dengan Budi di rumah itu. Semua itu kini terasa begitu hampa. Seolah semua itu adalah kebohongan besar yang ia bangun sendiri. Ia menyadari, Budi tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Semua yang ia miliki adalah dari pria yang ia tinggalkan. Apakah ini yang kau inginkan? Kau ingin kami menderita? Tanya Rini, matanya menuduh. Tidak, Rini, aku tidak ingin kalian menderita. Aku hanya ingin kalian tahu, jawab Tio, suaranya melembut. Aku ingin kau tahu bahwa aku bisa memberikan lebih dari Budi. Aku bisa memberikanmu rumah impian. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Tapi, kau tidak percaya padaku. Budi bangkit, tangannya mengepal. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Kau adalah pria paling kejam yang pernah kutemui. Kau menghancurkan kami. Aku tidak menghancurkan kalian, jawab Tio, suaranya tetap tenang. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Kalian meninggalkan kesetiaan demi kemewahan. Kalian menginjak-injak pengorbanan demi kebanggaan. Aku hanya menunjukkan pada kalian konsekuensinya. Rini menatap Budi, lalu menatap Tio. Ia melihat Budi yang marah, yang merasa malu, yang kini tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Ia melihat Tio, yang berdiri tegak, yang penuh percaya diri, yang kini bisa memberikan segalanya. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan besar dalam hidupnya. Ia telah meninggalkan emas demi berlian yang palsu. Tio mengambil sebuah amplop lain dari dalam tasnya. Amplop itu berisi dokumen asli.
Dokumen hak milik atas nama Rini dan Budi. Aku tidak akan merebut rumah itu. Aku tidak sekejam itu. Aku memberikannya pada kalian sebagai hadiah perpisahan. Ia meletakkan amplop itu di atas meja. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku yang membangunnya. Aku yang membayar semuanya. Dan aku yang melepaskannya. Rini dan Budi terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Tio bangkit dari kursinya. Ia menatap Rini, matanya berkaca-kaca. Selamat atas rumah barumu, Rini. Semoga kalian bahagia. Tio berbalik, melangkah keluar dari kafe, meninggalkan mereka berdua dengan kepingan-kepingan hati yang hancur. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pelajaran tentang arti sebuah pengorbanan, tentang konsekuensi dari sebuah pilihan, dan tentang betapa berharganya sebuah janji yang tulus. Tio berjalan keluar dari kafe, membiarkan pintu kaca menutup di belakangnya. Suara denting lonceng kecil di atas pintu terasa seperti bel perpisahan yang terakhir. Ia tidak menoleh, tidak ingin melihat Rini dan Budi yang kini terdiam, dikuasai oleh kenyataan pahit yang baru saja ia sampaikan. Tio tidak merasakan euforia kemenangan. Sebaliknya, yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Ia telah mencapai tujuannya, namun tidak ada kebahagiaan di sana. Tio berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang ramai. Ia menatap langit, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Tio teringat janji-janji yang pernah ia dan Rini ukir di langit yang sama. Janji untuk selalu bersama, untuk membangun masa depan, untuk saling percaya. Janji-janji itu kini terasa seperti dongeng yang usang. Tio menyadari, ia tidak hanya kehilangan Rini, tetapi juga sebagian dari dirinya yang dulu polos dan penuh harapan. Langkah kakinya membawanya kembali ke depan kantor Nusantara Gria. Lampu-lampu di dalam sudah menyala, menandakan bahwa Pak Hadi masih bekerja. Tio masuk. Pak Hadi menoleh, terkejut melihat Tio datang di jam segini. "Tio, ada apa?" tanya Pak Hadi, melihat Tio yang terlihat lelah namun damai. "Saya datang untuk mengundurkan diri, Pak," jawab Tio, suaranya tenang. Pak Hadi terkejut. "Apa? Tapi kenapa? Proyekmu sudah selesai dan berhasil. Banyak klien yang terkesan. Kita bisa menjadi biro arsitektur paling sukses di kota ini, Tio." Tio tersenyum. "Saya tahu, Pak. Tapi saya sudah menemukan apa yang saya cari. Saya sudah mendapatkan penutup yang saya butuhkan. Saya sudah membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa." Pak Hadi menatap Tio dengan tatapan penuh pengertian. Ia tidak lagi melihat Tio sebagai asistennya yang misterius, tetapi sebagai seorang pria yang telah berjuang dan memenangkan pertempurannya sendiri. "Kalau begitu, saya tidak bisa menahanmu. Tapi ingat, Tio, pintu ini selalu terbuka untukmu." Tio mengangguk. Ia meninggalkan kantor itu dengan perasaan lega. Beban yang selama ini ia pikul, beban berupa dendam dan rasa sakit, kini telah terangkat. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan Rini dan Budi lakukan. Ia telah memberikan mereka pilihan. Apakah mereka akan tetap tinggal di rumah yang penuh kebohongan itu, atau mereka akan mencari kebahagiaan sejati. Ia berjalan ke arah stasiun. Ia membeli tiket kereta menuju kota lain, sebuah kota yang jauh, di mana tidak ada yang mengenalnya. Tio tidak membawa banyak barang. Hanya tas kecil berisi beberapa pakaian dan buku sketsa usangnya. Buku yang kini berisi cerita tentang seorang pria yang kehilangan segalanya, namun menemukan kembali dirinya. Di dalam kereta, Tio duduk di dekat jendela, menatap pemandangan kota yang semakin menjauh. Ia melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, seolah-olah mengisyaratkan harapan. Tio tersenyum. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak di mana ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, melainkan di bawah cahaya masa depan. Tio tidak lagi memikirkan Rini. Ia tidak lagi memikirkan Budi. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tahu,
ia telah memberikan pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Pelajaran bahwa kesuksesan sejati tidak hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang pengampunan, tentang ketulusan, dan tentang menemukan kedamaian di dalam hati. Tio tahu, ia tidak hanya membangun sebuah rumah. Ia membangun kembali hidupnya sendiri, dari puing-puing, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih bermakna.